Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisik Semaga, Bincang Asik SMA 3. Nah, oke teman-teman, ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak Kenal. Nah, oke, alangkah lebih baiknya nih kita kenalan dulu ya. Mungkin dari kakak yang satu ini. Baik, perkenalkan nama saya Firson Rizky Putradianta dari kelas 11 MIPA 5. Saya Yanuardi Rahmatullah dari kelas 11 IPA 1. Saya Septian Aditya Putra Pratama dari kelas 11 MIPA 3. Nah, loh. Kak, kamu ngapain sih dari tadi main HP terus? Ini loh, aku mau ngirim tugas di Google Classroom. Google Classroom. Ya, betul. Emangnya perlu? Perlu dong. Ngapain kok perlu? Soalnya pembelajaran di SMA 3 ini menggunakan ke dunia digitalisasi. Dunia digitalisasi. Oh, Digitalisasi. berarti lebih ke sekolah digital gitu ya? Nah, betul. Nah, ngomong-ngomong sekolah digital nih, mungkin dari Kak Yanuar, sekolah digital itu seperti apa? Mungkin sebelum saya menyampaikan soal pendapat saya mengenai sekolah digital, mungkin maksud Firson ini mungkin Semaga sudah masuk ke dalam dunia digitalisasi ya. Nah, itu mungkin mengarah ke sekolah digital. Nah, menurut dari pandangan saya sendiri, sekolah digital itu merupakan lembaga pendidikan yang seluruh pembelajarannya itu digunakan dengan media teknologi seperti handphone, laptop maupun komputer. Yang di dalamnya itu terdapat sebuah aplikasi-aplikasi untuk melakukan pembelajaran secara daring, bisa secara daring maupun secara tatap muka tapi melalui alat elektronik tersebut, seperti itu. Ya. Kira-kira nih di SMA Negeri 3 Jember apakah sudah mengimplementasikan secara baik tentang sekolah digital itu? Mungkin dari Kak Firson gimana tuh? Kalau dari saya sendiri ya sudah cukup bagus sih, sudah cukup membantu bagi siswa-siswi di sekolah inilah gitu dari saya. Ya, dari Kak Yanuar gimana tuh? Untuk dari saya sendiri ya, di SMA 3 ini sekolah kita ini cukup baik dalam mengimplementasikan sekolah digital. Nah, karena apa? Di guru-guru SMA 3 ini cukup baik menggunakan media teknologi seperti contoh ketika ada kita tugas secara berkelompok, kita itu dituntut untuk mencari sebuah gambar nih atau mungkin sebuah objek. Nah, kita bisa mencari di Google. Nah, dengan itu pengetahuan kita lebih luas lagi terhadap sebuah objek tersebut. Nah, seperti itu salah satunya. Dan juga para guru Semaga ini menggunakan media digital untuk melakukan penilaian seperti contoh ulangan harian. harian, Nah, betul. juga ada ulangan menggunakan Kahoot atau Quizzes. Ya, betul sekali. Ya, juga dengan adanya sekolah digital itu kita mampu menggunakan aplikasi dengan baik. Semisal benar, ada tugas video nih kita mengupload di YouTube atau Instagram, kita bisa memanfaatkan media tersebut dengan baik, betul kan? Sangat mudah lah. Betul sekali. Apalagi kalau nggak salah sekarang ada aplikasi namanya PET untuk fisika. Nah, betul. Iya, Nah, Pet, sekarang pernah saya dengar, tuh kemarin ya belajar itu menggunakan aplikasi PET. Nah, itu kan sangat berguna sekali. Saya bisa tahu bagaimana sistem-sistem di fisika itu bergerak secara benarnya atau secara realnya itu di aplikasi itu bisa tidak perlu praktek langsung gitu. Ngomong-ngomong sekolah digital nih ya. Iya. Saya ada cerita nih menarik. Oke. Simak ya. Kenapa tuh? Jadi gini, dulu semasa pandemi nih kan pakai Classroom. Oke, guru saya tuh tenggatnya lama banget. Jadi saya apa ya? Ngentengkan. Nanti dulu Iya, gitu kan. nanti dulu. Lagian apalagi ada notif dari Ayang gitu kan ya. Kan nggak bisa diganggu, Nggak nggak bisa. bisa diganggu. Jadi ya saya dimarahi sama guru mapel itu. Akhirnya saya bisa memperbaiki dengan semaksimal mungkin gitu. Itu aja sih. Mungkin dari Kak Firson gimana pengalaman sekolah digital gitu? Mungkin kalau pengalaman dari saya, semisal ya gurunya tidak datang ke kelas ataupun izin, nah itu guru itu mengirimkan materi ke Google Classroom. Ya. Nah saat itu guru itu menyampaikan pesan agar memahami materi tersebut. Disuruh untuk memahami materi. Nah ya, saat siswa memahami materi tersebut, tidak semua siswa bisa memahami materi tersebut. Karena apa? Karena pembelajaran setiap siswa kan berbeda-beda. Nah, jadi ya salah satu kemungkinan ya itu terjadi penyebab permasalahannya itu. Jadi kayak kurang paham ya. Nah, ya. Kalau untuk saya sendiri, saya cukup senang sih sejujurnya sebagai siswa senang karena jujur nih ketika ada tugas maupun ujian melalui digital atau HP lah secara digital. Nah, itu kan ketika ada soal contoh sebutkan pengertian dari digital misalnya seperti itu ya. Kita kan tinggal salin soal, kita sedikit langsung muncul banyak tuh pengertian. Nah, kita tinggal kopas. Nah, itu saya sukanya karena mudah. Nah, tapi ya di balik itu semua jujur juga saya ketika saya diterapkan di tatap langsung kan sekarang tatap langsung sih. Jadi saya tuh susah untuk memahami materi. Jadi kayak ngangu-ngangu lah, ketergantungan akhirnya seperti itu. Berarti sebagian besar siswa-siswi saat ini di sekolah digital itu lebih apa-apa Google Google gitu ya. Sekali. Juga pada intinya itu lebih ke individu masing-masing, gimana cara dia menerapkan media tersebut dengan baik. Juga
tentunya memiliki dampak ya, Dampak ada sekali, betul, ada plus minusnya dengan adanya sekolah digital gitu. Mungkin dari Kak Versan dulu nih. Dari dampak negatifnya dulu ya. Iya. Itu kurangnya antara interaksi, kurangnya antara guru dan siswa. Oh iya, betul kan? Betul. Kalau dampak positifnya ya kita mengakses ke internet, ke Google Classroom lah, mudah, cepat, tanggap lah bisa. Itu. Mungkin dari Kak Yanuar. Untuk negatifnya dari saya, menurut saya itu secara digital ya, secara mungkin online itu membuat siswa lebih antisosial gak sih ya? Antisosial. Atau bahasanya tuh introvert. Introvert. Atau bahasa nagonya tuh nolep. Nolep, nah betul sekali. Itu faktor, itu masalah utama. Iya. Tapi dibalik itu di dalam digital ini kita juga terbantu sekali karena semua sesuatu ini bisa diakses melalui digital. Contohnya saja seperti raport kita, tahu nggak? Raport kita sekarang melalui e-raport bisa. Jadi kita dimudahkan ketika nanti kita lulus atau bahkan dari yang SMP ini ke SMA bisa kan secara mudah. Nah itu juga ketika kita ingin literasi atau belajar sekarang kan sudah ada di HP, laptop itu bisa akses secara mudah melalui digital seperti itu. Mempermudah siswanya lah. Betul. Benar sekali. Juga ada aplikasi literasi yang baik. Nah, ya. Gitu seperti apa? Kayak ada kita buka situs-situs yang bisa seperti Kompas, Liputan seperti itu ya. Betul. Tentunya semisal kita membuka situs itu, saya harap kepada teman-teman semua sesuai umur lah ya. Sesuai umur. Iya. Tahu batasan dan tahu betul. materi ya. Pemahaman materinya tersebut. Juga minus di sekolah digital itu semisal gini. Orang tua atau wali murid itu sangat terbebani dengan kuota, betul nggak sih? Benar. Itu masalah utama itu. Iya. Yang semulanya pengeluaran untuk kebutuhan makanan, untuk kebutuhan pribadi lah, malah digunakan untuk kuota internet yang seharusnya tidak digunakan secara banyak seperti itu Iya, kan. betul. Tapi di balik itu semua warga Semaga ini tetap bisa meraih prestasi gak sih? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih, Meskipun alhamdulillah. digital banyak negatifnya kayak kata orang menjadikan anak nolep atau bahkan malas belajar. Kurang Tapi bersosialisasi. di SMA 3 ini kita bisa buktikan toh. Alhamdulillah semoga berprestasi. Nah, Betul. Itu. Iya. Contoh saja seperti dari kelasnya Kak Septian ya sih kemarin Ya, yang betul ya itu. ya, ada yang Alhamdulillah. lomba fisika, kimia, ada juga astronomi. Ya. Ya, bahkan ada yang juga apa tadi non akademiknya seperti Silat. Oh iya, Silat. silat. Nah. Dan saya dengar juga pas Kibra pernah menang lomba antar kecamatan. Oh iya betul sekali. Itu Juara merupakan 1. potensi awal untuk kita Ya, untuk berprestasi ya kan. Mungkin dari teman-teman di rumah kepo dengan apa prestasi atau apa informasi di SMA Negeri 3 Jember, langsung saja kepoin di apa? Di website kami. Di website SMA Negeri 3 3 Jember. Jember. Nah, di situ kita bisa lihat prestasi-prestasi kami di siswa Semaga ini bagaimana di kala pandemi, di kala pendidikan secara daring bagaimana. Iya, betul. Nanti juga sepertinya ada lomba poster. Nah, itu berarti Lomba poster. cara bisa kita dijadikan memanfaatkan digitalisasi di era digitalisasi dengan baik dengan menggunakan poster sebagai media pembelajaran, media menyalurkan bakat dan minat kita seperti itu. Berarti SMA Negeri 3 Jember itu sudah sangat baik menerapkan sekolah digital, betul kan? Benar sekali. Iya, memanfaatkan betul. Iya. Kemudian sekolah digital itu apa ya? Kuota, masalah kuota nih ya. Pemerintah alhamdulillah sudah mensubsidi. Nah, iya. Pernah dapat gak sih? Pernah dapat itu dulu tapi ya. Dulu Tapi sekali. Entah bagaimana sekarang karena saya belum pernah dapat sekarang Iya. dulu. Ya mungkin karena ada masa tertentu jadi pemerintah jarang bisa ngasih kuota seperti dulu kan. Iya, betul ya. Iya, tapi kalau kita kembali ke masalah sekolah digital nih ya. Berarti Semaga benar-benar memang bisa menerapkan secara baik dan benar ya. Iya, Jadi betul. dan juga mungkin untuk pesan teman-teman semua nih yang lihat bagaimana untuk sekolah digital kita harus bagaimana dari Kak Septian. Mungkin pesan dari saya buat teman-teman di rumah ya tentang sekolah digital. Saya harap teman-teman itu mampu melakukan dengan baik, mampu sesuai umur lah intinya, jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif tentang adanya sekolah digital itu. Mungkin dari Kak Verson gimana? Kalau dari saya ya bisa mungkin memanfaatkan lingkungan. Betul. Nah, dari itu aja. Mungkin untuk saya tetap berprestasi di kala pandemi. Nah, meskipun kita sudah tidak pandemi tapi kan masih ada lah penyakit. Tapi pesan saya tetap berprestasi. Iya. Mungkin bagaimana informasi kita sampaikan atau Mungkin sekian dulu ya. Mungkin sangat sedikit tapi bermanfaat bagi teman-teman di rumah. bisa diambil pokok-pokoknya lah. Betul banget itu. ya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And See you next time.